Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhalal anam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah, sabiqati wa lahiqah, dunyawiyah wal ukhrawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قديمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar bagi kehidupan manusia, hanya satu, yaitu taat kepada Allah. Dan tidak ada bahaya yang amatlah besar dan kerugian yang amatlah besar ketika tidak menjalankan agama. Inilah yang dinamakan maksiat kepada Allah. Inilah bahaya yang terbesar di antara bahaya yang ada dalam kehidupan manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang mulia ini khotib akan menyampaikan rahasia keistimewaan yang ada di dalam bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampai ke bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab bagi orang-orang yang beriman adalah satu bulan yang besar, di mana telah terjadi kejadian yang besar yang belum pernah terjadi kepada seluruh manusia di alam semesta ini, kecuali kejadian pada bulan Rajab, yaitu kejadian mengenai yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika baginda Nabi menghadap langsung kepada Allah, melihat zat Allah yang maha agung, yang maha suci, yang tidak bisa dibayangkan keagungannya, pencipta alam semesta ini. Ini satu kejadian yang belum pernah dialami oleh baginda Nabi sebelumnya, bahkan juga belum pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, dan tidak akan terjadi kepada siapapun setelahnya sampai hari kiamat. Ini adalah merupakan kemuliaan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat langsung zat Allah,
mendapatkan firman langsung dari Allah. Beliau hamba Allah dan utusan Allah, kekasih Allah, imam kita dan imam seluruh nabi dan para rasul, baginda Nabi di langit, telah mendapatkan kemuliaan menghadap langsung ke hadirat Allah, bukan karena Allah ada di langit, tetapi Allah telah memilih satu tempat yang khusus, yang sesuai untuk kemuliaan ini, yaitu di langit. Allah tidak bertempat, Allah tidak berzaman, Allah tidak bisa dibayangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi tertibnya Allah, bahwa apa saja kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya juga dapat berkahnya juga. Kita ini menjadi mulia karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Karena baginda Nabi adalah imam kita, pimpinan kita, panutan kita, maka apa yang Allah berikan kepada baginda Nabi, maka kita pun dapat rembesan kemuliaan juga, dapat bagian dari kemuliaan itu. Baginda Nabi menghadap langsung kepada Allah, yang merupakan kemuliaan yang tidak ada taranya, dan satu-satunya keistimewaan yang Allah tanamkan di dunia ini hanya diberikan kepada beliau, maka umatnya dapat berkatnya, yaitu dalam pertemuan yang luar biasa itu Allah telah perintahkan kepada kita untuk sholat 5 waktu. Kalau baginda Nabi menghadap langsung kepada Allah dengan mi'rajnya, maka sholat pun adalah bagian dari barokahnya mi'raj. Maka dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Dalam riwayat diberikan as-sholatu qurbanul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman, atau dekatnya orang beriman kepada Tuhannya. Dan sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Maka kita sujud, menyerahkan diri total kepada Allah, memuji Allah. Subhana Rabbi a'la wa bihamdi. Ini adalah bagian dari mi'raj. Waktu itulah kita sangat dekat kepada Allah dengan kedekatan yang tidak bisa dibayangkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sholat adalah oleh-oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, diberi hadiah sholat. Kita kalau diberi hadiah oleh pejabat, bupati, gubernur, presiden, pasti bangga dan gembira. Ini yang memberi hadiah adalah Allah, yang membuat gubernur, yang membuat presiden, berupa sholat. Kenapa kita sholat kok tidak gembira? Inilah yang harus kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudah luruskah iman kita? Kita diajak sholat lama-lama gak betah, diajak sujud lama-lama gak betah, padahal ini hadiah dari Allah, hadirin. Maka kita rubah cara kita supaya kita mendapatkan barokahnya sholat. Maka kita harus senantiasa ketika mendengarkan suara adzan langsung berangkat, jangan tunda-tunda. Apalagi hari Jumat, hadirin, hari yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berdoa kepada Allah waktu sujud. Doa waktu sujud itu
akan diterima oleh Allah. Yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, kalau beliau menghadapi masalah yang sangat genting, maka beliau akan sujud memuji-muji Allah. Jadi kalau kita ini banyak kesulitan hidup, banyak sujud kepada Allah. Apalagi sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Kalau kita punya seorang teman, punya seorang sahabat yang akrab dengan kita, kalau kita dikabari bahwa teman kita itu akan datang, maka kita persiapkan segalanya. Tempat rumah kita bersihkan, kamarnya kita siapkan, kita suguhkan yang macam-macam. Begitu juga dengan tamu yang akan datang adalah Ramadan, hadirin. Kita persiapkan iman kita dengan roja, banyak zikir, banyak menambah amalan agama, sehingga nanti bulan Ramadan akan panen. Kalau kita tidak menanam ingin panen, mustahil, hadirin. Maka di bulan Rajab dan Sya'ban kita gunakan betul-betul untuk mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Yang biasa di rumah kita hijrah ke masjid supaya apa? Mendapat barokahnya tamu yang istimewa, yaitu di bulan Ramadan. Maka diawali dengan Rajab ini kita sungguh-sungguh untuk menyambut tamu yang istimewa, yaitu Ramadan nanti. Di bulan Rajab ini masih Rajab yang belum berpuasa, maka paling tidak 1 hari puasa akan mendapatkan keberkahan, dan kita akan dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun-tahun depan. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan-kemuliaan bulan Rajab. Bukan masalah dunia saja, sampai masalah akhirat yang paling genting di padang mahsyar, ketika seluruh manusia dalam ketakutan, seluruh malaikat dalam ketakutan, karena Allah telah marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Seluruh para nabi dalam ketakutan. Khalilullah Ibrahim alaihissalam juga dalam ketakutan, hadir. Musa alaihissalam kalimullah pun dalam ketakutan. Waktu itulah baginda Nabi sujud di bawah arsy memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang penuh dengan sungguh-sungguh. Pernah diucapkan oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah diucapkan oleh orang-orang sebelumnya. Ketika baginda Nabi memuji-muji Allah dalam sujudnya, maka Allah berfirman, irfa ra'saka sa'altu qahu safi tu safa. Angkatlah kepalamu, mintalah, maka akan aku terima permintaan kamu. Berikanlah syafaat, maka akan aku terima syafaat kamu. Maka kalau kita sujud dalam sholat, maka bayangkanlah perkara ini, ingat cerita ini, ingat pelajaran ini, rasakan bahwa kamu sudah betul-betul dekat kepada Allah. Memuji-muji Allah dengan sebaik-baiknya pujian. Kalau kamu bangkit dari sujud, duduk antara 2 sujud, maka tanamkan dalam hati bahwa Allah akan menerima doa-doa kita. Maka berdoalah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupilah aku, cukupilah keluargaku, tinggikanlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, sehatkanlah aku, maafkanlah aku. Itulah doa yang sering kita baca di dalam sholat.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salat sebagai mi'rajnya orang beriman. Tetapi kita ketika salat sedikit merenungi perkara ini, kita anggap salat adalah perkara biasa saja. Amalan bagaimanapun besarnya, kalau kita anggap biasa, maka akan hilang nur dari keajaibannya, sehingga sholat itu tidak mendatangkan apa-apa, sebagaimana dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menurut prasangka hambanya, kalau kita punya keyakinan bahwa sholat satu perkara yang besar, maka Allah akan datangkan perkara-perkara yang besar. Sebab sholat kita, tetapi kalau kita menganggap sholat itu perkara yang biasa saja, maka perkara biasalah yang akan datang dalam sholat kita. Jumatan ini perkara yang besar. Ini Allah sebutkan, Jumatan adalah perkara yang besar. Jadi kita harus ikhtiar, jangan sampai telat berangkat Jumat, karena perkara besar. Allah yang katakan, orang yang mandi di rumahnya dengan bersuci secara sempurna, kemudian berangkat dengan jalan kaki ke masjid, maka setiap langkahnya mendapat pahala seperti setara ibadah 1 tahun. Inilah dikatakan istimewa, dikatakan besar hari Jumat. Allah katakan setiap langkah dihitung, diberi pahala, diberi hadiah pahala oleh Allah setara dengan sholat 1 tahun yang diterima oleh Allah kalau kita berangkat tidak telat. Nah, ini harus kita perbaiki. Kalau kita sering telat, kita perbaiki. Ternyata Jumat itu adalah sangat besar, hadirin, kemuliaannya. Kemudian berangkat dengan jalan kaki ke masjid, setiap langkahnya dihitung 1 tahun ibadah. Begitulah dalam hadis yang sahih. Tetapi Jumatan kita anggap biasa-biasa saja, berangkat seenaknya, tidak mengkhususkan waktunya. Bagaimana kita bisa dikhususkan oleh Allah kalau kita menganggap Jumatan biasa-biasa saja? Maka barokah-barokah ini akan berkurang, kata Allah. Kita tidak akan mendapat barokahnya Jumat. Maka pandanglah Jumatan ini adalah perkara besar, akan menyelesaikan masalah di dunia, masalah di akhirat. Kalau kita ingin masalah dunia selesai, masalah akhirat selesai, Allah katakan jangan pernah meremehkan Jumat dengan berangkat setelah adzan dikumandangkan. Nanti di padang mahsyar ketika manusia dihadapkan kepada Allah, maka sop-sopnya disesuaikan dengan sop-sop waktu Jumatan. Siapa yang datang dulu mengambil sop awal, maka nanti di padang mahsyar ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan bagian sop yang dulu pula. Begitu juga yang akhir mendapatkan giliran akhir pula. La yazalu qaumun yata'akharuna anis saf awal hatta yujarahumullah. Begitu juga dalam satu hadis dikatakan tidak henti-hentinya orang itu sukanya bertempat di belakang hatta yuakhiruhumullah. Akhirnya dia disingkirkan oleh Allah, tidak ada lagi nilai di sisi Allah. Jadi kalau panjenengan sudah datang, sop segera disusun yang rapi, jangan pilih yang di belakang. Nanti disingkirkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Inilah yang dikatakan di dalam sebuah hadits qudsi,
Maka ini perlu khotib sampaikan agar kita mau berbenah diri. Yang suka sering di belakang bisa merubah dirinya. Oh ternyata kalau saya sholat senang di belakang, disingkirkan oleh Allah, tidak dinilai oleh Allah. Dengan husnudzon kepada Allah, bahwa dengan sholat ini Allah akan datangkan barokah dunia, barokah akhirat kita. Kalau kita ingin dapat barokahnya sholat, maka itulah yang diajarkan Nabi lewat kabar dari malaikat Jibril yang dikabarkan Allah kepada Jibril, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana tidak besar sholat itu menghadap kepada Allah? Bagaimana tidak besar, padahal sholat itu kita sambung hati dengan Rasulullah dengan kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam atas engkau wahai Nabi, salam atas ucapan langsung. Salat kepada baginda Nabi dan salam kita itu akan disampaikan oleh Allah kepada beliau. Bagaimana tidak besar salat itu. Oleh-oleh Isra Mi'raj sebagai awal tadi. Isra Mi'raj Nabi membawa oleh-oleh istimewa berupa salat, hadiah. Karena hadiah maka kita harus senang dengan salat. Andalan bagi orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana tidak besar salat itu menyelesaikan masalah dunia dan masalah akhirat. Maka hadirin, inilah yang dapat khotib sampaikan. Maka karena ini solat adalah oleh-oleh dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita harus gembira mengerjakannya. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan hadiah yang banyak, maka banyaklah sujud, banyaklah berdiri di hadapan Allah, maka kita akan dimudahkan menghadap Allah di padang mahsyar, tidak mengalami kesusahan, bahkan dengan gembira menghadapi segala hiruk pikuk dari segala macam ujian yang Allah berikan nanti ketika kita sampai di akhir. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashrina insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbik fir warham wa anta khairur rahim.